Seperti apa mungkin evaluasi dari BNI Asset Management untuk equity market kita terlebih dahulu? Iya, jadi kalau kita lihat balik 2025 sebenarnya performance pasar saham kita tahun lalu sangat baik ya. Tadi return dari price returnnya sekitar 22%, sebenarnya kalau kita lihat total returnnya 27%. Jadi ada dividend yield sekitar 5% yang sangat luar biasa tahun lalu. Tapi memang didominasi yang kita sebenarnya di awal tahun kita sudah ekspektasi kita agak below. Waktu itu kita expect return itu mungkin dengan valuasi starting tahun 2025 bisa berkisar 18%. Terus kemudian market drop di Maret kita pikir oh ini akan naik jadi 20-an%. Tapi ternyata over kan, 22% plus yield tadi 5%, 27%. Tapi yang kita agak nggak expect adalah driver utamanya adalah bukan mainstream big cap stocks gitu kan. Jadi yang driver utama adalah mid small cap stock, terus kemudian beberapa conglomerate stocks gitu. Jadi bahkan yang mainstream big cap stocknya agak lagging baru belakangan ya, telekomunikasi, terus kemudian otomotif baru belakangan ngejar dan itu belum fully fully value juga gitu. Nah, tapi overall sangat baik. Jadi di luar ekspektasi market. Yang kita waktu itu mungkin beberapa analis juga membahas itu bahwa ketika market drop sangat dalam di bulan Maret, itu sebenarnya opportunity buy yang luar biasa. Dan pas tutupan tahun kemarin kelihatan kan benar sebenarnya kalau orang waktu itu beli, returnnya jauh lebih besar dari 27% pada waktu market drop. Tapi memang lagi-lagi kan kondisi psikologis yang memainkan peran penting. Terus kemudian kalau lihat tadi, jadi IDX30, LQ45 yang big cap stock yang paling liquid itu masih agak lagging gitu. Walaupun dia udah positive return 8-10% total returnnya. Terus tapi yang luar biasa adalah isi indeks saham syariah 47%. Yeah. Jadi itu benar-benar mereka portofolio tahun lalu merefleksikan semua yang bergerak naik, mid caps, small caps, terus kemudian terutama sektor-sektor ya, energi, CPO, metal mining, konglomerat itu banyak di situ. Jadi makanya kinerjanya sangat luar biasa tahun lalu mengalahkan jauh bahkan IHSG yang sulit dikalahkan. Terus kemudian kalau kita berangkat sedikit ya ke pasar obligasi tahun lalu juga sangat baik. Di awal kita expect memang obligasi tahun lalu di 2025 sejak awal tahun kita lihat sangat positif gitu kan, prospeknya sangat baik. Tapi yang berbeda, yang above expectation adalah satu money market dan short duration bond itu perform sangat baik di first semester. Jadi overall tuh mereka bahkan yang money market bond tuh bisa 9% selama 2025 kinerjanya. Kemudian yang short duration itu hampir 12%, jadi sekitar 11% lebih. Nah baru yang long duration bond itu berkinerja sangat baik di kuartal 4, 12% gitu. Jadi bond tahun lalu benar-benar memang tahun bond yang sangat baik. Dan itu yang luar biasa adalah di akhir kuartal 3 dan kuartal 4 investor asing tuh keluar 30 triliun lebih dan pasar obligasi kita tetap memiliki kinerja yang luar biasa seperti itu. Itu mungkin sesuatu yang perlu dicatat juga sangat baik. Oke, jadi tampaknya nasib mujurnya ada di indeks harga saham gabungan dengan di obligasi begitu ya. Tapi kalau kita lihat rupiah ini masih cukup terseok-seok begitu di sepanjang tahun 2025. Seperti apa pandangan dari? Iya, memang rupiah nih bisa kita lihat dia sekuler yang memiliki problem sendiri. Karena kalau kita lihat indeks emerging market currencies itu naik positif gitu terhadap US dollar. Sementara DXY index US dollar terhadap developed market currencies turun juga, lumayan itu turunnya. Tapi rupiah kita turun sekitar 4%. Jadi ini udah tahun kedua berturut-turut rupiah tuh depresiasi sekitar 4%. Makanya kalau kita lihat real effective exchange rate ini semacam valuasi rupiah terhadap basket regional currency itu kita udah di 2 standar deviasi di bawah. Jadi sebenarnya udah sangat murah. Nah makanya kalau tahun ini kita melihat sih sebenarnya ada potensi bahwa dia mungkin naturally mungkin dia bisa aja melemah terhadap US dollar tapi mungkin udah lebih terbatas gitu. Oke, baik. Nah, menurut Mas Faras sendiri begitu ya, kalau di tahun 2025 kan kita cukup mengalami ketidakpastian, ada wait and see begitu di awal tahun, tercermin juga pada koreksi market yang terjadi pada bulan Mei, Maret dan juga April begitu di semester pertama begitu sebelum akhirnya berhasil bounce back dan berhasil menyentuh level all time high hingga 24 kali bahkan ya di semester kedua begitu. Tapi kita melihat mungkin sentimennya sebetulnya juga masih cukup sama ya, sentimen utama begitu masih berkaitan dengan tensi geopolitik, masih berkaitan dengan seperti apa kebijakan The Fed ke depannya wait and see begitu. Nah, tapi apa yang mungkin menjadi persamaan dan juga perbedaan untuk sentimen utama di tahun 2025 dan 2026? Ya, mungkin persamaannya tadi ya geopolitik tension kan belum selesai, maksudnya Ukraina sama Rusia juga belum selesai gitu. Terus kita belum tahu apa yang terjadi di Middle East. Tiap tahun biasanya ada sesuatu unfortunately. Terus kemudian US saya rasa tahun lalu kan main topiknya adalah tarif dan ini so far sih kelihatannya sudah berjalan dan udah ya
belum benar-benar fully conclude gitu, tapi kan sudah positif terus gitu progresnya. Jadi itu mungkin salah satu yang membedakan malah perang tarifnya harusnya tahun ini jauh lebih cool down gitu dibandingkan tahun lalu, which is positif buat market kita. Yang mungkin yang masih berlanjut gitu ya, topiknya kan monetary easing globally gitu. Tahun lalu sebenarnya harapan di awal tahun itu sangat tinggi bahwa monetary easing akan berjalan dengan cepat dengan skala yang besar. Akhir tahun udah tone down bahwa ini ya udah orang mulai menerima bahwa ini very slow dan room untuk turun lebih banyak globally juga tidak banyak. Maksudnya roomnya udah mulai sedikit gitu kan. Beberapa revisi central banks yang terakhir mostly udah stay. Cuma ada beberapa mungkin yang menurunkan, sedikit sekali yang naik. Ya, contohnya mungkin yang beda kayak Jepang gitu ya, mereka punya program sendiri. Nah tahun 2026 ini saya rasa mungkin masih sama. Globally agak toward ke easing tapi udah nggak sebesar itu gitu. Jadi tema monetary easingnya sebenarnya masih ada, tapi kayaknya udah tidak, ekspektasinya udah tidak sebesar itu lagi. Oke. Seberapa besar artinya ekspektasi yang masih bisa di-expect ya oleh para pelaku pasar, baik untuk The Fed maupun juga untuk Bank Indonesia? Iya, kalau sekarang sih kita memang sulit memprediksi, tapi paling nggak kita bisa lihat ekspektasi market ya. Ekspektasi market cuma 2 kali. 2 kali itu untuk Fed Fund cut rate itu lebih optimis di awal semester 2 atau akhir semester 1, terus kemudian baru di kuartal 4 tahun 2026. Jadi masih orang masih konservatif lah. Terus memang sebenarnya roomnya belum ada tanda-tanda di ekonomi Amerika yang bisa memperkuat bahwa memang bisa lebih dari itu. Jadi memang unemployment rate bertahap naik gitu kan. Cuman kemudian jobless claim juga nggak menunjukkan sesuatu yang benar-benar mendorong US harus cepat cut. Pertumbuhan ekonomi kemarin sangat baik yang terakhir. Kinerja corporate earnings-nya juga masih sangat baik. Jadi memang belum ada signal atau data-data ekonomi makro yang sangat kuat untuk mendorong The Fed untuk bisa yakin untuk menurunkan suku bunga lebih jauh. Inflasi memang terakhir agak turun, tapi kan mereka perlu beberapa titik lagi untuk melihat bahwa benar-benar inflasi itu udah cooling down juga. Nah di Indonesia sendiri cut rate juga kita udah jauh lebih banyak dari The Fed tahun lalu. Spreadnya sekarang udah agak lebih baik, sebelumnya cuma sekitar 75 basis BI sama Fed, sekarang udah 100. Rasanya sih even dengan 100 ini pun kita lihat rupiah belum terlalu kuat kan. Jadi mungkin untuk BI sendiri saya menduga bahwa mereka akan mempertahankan di range ini. Gitu. Jadi dia kemungkinan tidak bisa ahead the cycle. Kecuali rupiah benar-benar kuat sekali dan stabil gitu ya. Mungkin dia punya confidence. Room sebenarnya ada, inflasi kita kan masih di bawah gitu. Tapi ya itu mungkin lebih ke balik lagi ke pertimbangannya rupiah gitu. Jadi mungkin spread BI dan Fed Fund mungkin 100-125 yang akan dipertahankan oleh BI. Oke, baik Mas Farah.